Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Suryakusuma. Saya CGP angkatan 10 dari SMPN 4 Cipucang, Kabupaten Pandeglang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi tugas 1.4.6.8 modul 1.4 mengenai budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya di sekolah. Sebagai guru, saya harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep disiplin positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, berupa hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Murid harus memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Kemudian, merupakan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Merupakan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu motivasi yang berasal dari luar. Contohnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang akan menjadi tujuan disiplin positif. Posisi kontrol guru. Konsep posisi kontrol guru pertama kali diperkenalkan oleh Diane Gosen. Gosen berpendapat bahwa penting bagi guru untuk meninjau kembali pendekatan disiplin yang diterapkan di dalam kelas. Gosen menarik kesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang sering digunakan oleh guru, orang tua, atau atasan dalam mengendalikan perilaku individu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima adalah manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Pendekatan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Yang ketiga adalah teman. Guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Kemudian yang kelima adalah manajer. Guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis, bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curhat pendapat.
Guru berperan penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 komponen segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan ketiga materi yang sebelumnya adalah dengan penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapai tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat murid. Kemudian, budaya positif jika guru menerapkan nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Budaya positif merupakan perwujudan visi guru penggerak yang telah dirumuskan dengan prakasa perubahan yang mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan paradigma input apresiatif atau IA dengan tahapan baga. Pertanyaan: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dipahami, dimaknai, dan diresapi dalam diri, kemudian diterapkan dalam tindakan, kemudian membangun kolaborasi dengan warga sekolah dengan pengimbasan atau diseminasi. Kemudian, hal yang menarik bagi saya di luar dugaan yaitu saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan dalam menciptakan budaya positif adalah saya menyadari bahwa dalam penerapan disiplin di sekolah masih banyak kekurangan, bahwa selama ini saya masih banyak memposisikan diri sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, dan memantau. Seharusnya saya berlaku sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi sehingga dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, saya juga harus lebih memahami murid, yaitu dengan menggali informasi apa saja kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi. Dengan demikian, saya akan lebih mudah untuk membangun motivasi intrinsik pada murid guna mewujudkan budaya positif di sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di sekolah adalah menangani murid yang membuang sampah sembarangan dan masuk terlambat pada jam pertama. Saya menerapkan segitiga restitusi dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh murid. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Merasa senang sekali karena mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan mengenai budaya positif, dan perlahan mulai berusaha untuk menerapkan apa yang saya pahami serta menambah semangat dan motivasi untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut,
Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu muncul motivasi internal dalam diri murid untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dengan harapan untuk menjadi murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang perlu diperbaiki adalah saat menangani kasus yang terjadi pada murid. Sebaiknya untuk mengambil posisi sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi yang dilakukan secara komprehensif. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang, dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah dan memantau. Selalu diliputi rasa bersalah karena hukuman yang saya berikan kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah dan merasa jauh lebih baik karena tidak lagi memberikan hukuman pada murid. Dengan adanya komunikasi secara komprehensif yang baik akan membuat murid merasa lebih nyaman untuk menemukan solusi bersama dan membuat murid belajar dari kesalahan sehingga akan menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid walaupun saya belum tahu jika itu merupakan dari tahapan segitiga restitusi, yaitu pada saat menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, kemudian validasi tindakan. Mengapa kamu melakukan itu? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang paling penting untuk dipelajari adalah menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas atau sekolah, dengan membangun kolaborasi atau kerjasama yang baik, secara berkesinambungan dan keberlanjutan antara pihak sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini dapat diterapkan di lingkungan rumah untuk menjadi suatu kebiasaan dan karakter bagi murid ke depannya. Demikian pemaparan dari saya mengenai budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.